Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Ini Info Bos. Pada kesempatan ini ya, saya akan membuat suatu rangkaian, yaitu dimana saya akan menghidupkan lampu ini. Lampu ini saya umpamakan sebagai lampu kamar saya teman-teman. Jadi ketika saya masuk, lampu ini akan hidup seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman, di sini saya menggunakan beberapa komponen, diantaranya dimana saya akan menggunakan komponen utama, yaitu di sini ada peer sensor. Nah, peer sensor ini berfungsi untuk mendeteksi sinar infrared, dimana ketika nanti saya akan masuk, maka dia akan mendeteksi bahwa saya masuk dan mengirimkan data ke lampu untuk hidup seperti itu. Nah, maka dari itu di sini sebelah kiri dari peer sensor di sini ada kaki positif ya teman-teman, dan sebelah kanannya ini ada kaki negatif, dan yang tengah ini nanti ke pin Arduino. Nah, di bagian atas ini ada pengaturan dimana yang sebelah kiri ini untuk mengatur delay dari lamanya lampu hidup seperti itu. Jika ini kita putar ke kiri seperti ini, ke kiri ya, kita putar ke kiri sampai mentok ke sini, nanti hidupnya akan cepat, jadi hidup langsung mati seperti itu. Nah, kalau saya buat mentok ke kanan ini akan hidup terus seperti itu. Nah, kalau yang sebelah kanan ini adalah untuk mengatur sensitivitas. Jadi ketika saya putar ke kiri ini nanti, maka sensitifnya akan berkurang. Ini kan mentok ke kanan ya teman-teman. Saya putar mentok ke kanan, jadi sangat sensitif. Ketika kita jarak beberapa meter masih bisa terdeteksi seperti itu kira-kira. Nah, selain itu saya juga akan menggunakan sebuah modul relay. Nah, di sini ada modul relay ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan atau mengontrol listrik ya. Secara singkat seperti itulah kira-kira fungsinya. Jadi di sini bisa dilihat, di sini ada input, ada ground VCC. Jadi VCC-nya ini positif, groundnya ke ground negatif, dan inputnya ini ke pin Arduino. Dan di sini ada common, normally open, dan normally close. Yang atas ini normally close, yang bawah normally open, dan yang tengah ini common. Nanti pada lampu kita akan hubungkan common dan normally open seperti itu, dan yang ini nanti kita hubungkan dengan Arduino ya teman-teman. Nah, di sini tentu saja ada Arduino-nya juga. Di sini ada Arduino Uno 3, dan selain itu saya akan menggunakan kabel jumper. Di sini bisa dilihat kabel jumper, protobot, dan di sini tentu saja ada lampu yang sudah saya rangkai ya agar lebih mudah dan cepat. Di sini sudah saya rangkai. Nah, di sini nanti kita akan hubungkan ke modul relay. Kita akan hubungkan ke modul relay, dimana nanti yang sebelah sini yang menghubung ke lampu akan kita hubungkan ke common, sedangkan yang menuju ke arah sumber listrik kita akan hubungkan ke normally open seperti itu teman-teman. Nah, bagaimanakah cara merangkainya? Mari kita mulai saja merangkainya. Di sini saya akan memulai menghubungkan kabel jumper ini ya ke peer sensor seperti ini. Setelah itu saya akan hubungkan kabel jumper juga ke modul relay. Seperti ini. Setelah selesai seperti ini ya, kita hubungkan langsung ke Arduino. Berhubung tegangan yang dibutuhkan 5 volt, dan kita akan menggunakan 2 komponen. Maka dari itu di sini kita hubungkan ke protobot. Setelah selesai menghubungkan ke protobot, kita hubungkan kaki positif dari modul relay ke protobot. Begitu juga dengan kaki positif dari peer sensor. Nah, setelah seperti ini ya teman-teman, kita hubungkan kaki ground ke Arduino. Dua-duanya ya teman-teman, peer sensor maupun modul relaynya. Kita akan hubungkan modul relay ini, kaki pinnya ke pin 2 dari Arduino ya. Sedangkan
kaki dari modul relay kita hubungkan ke pin 7 dari Arduino. Nah, di sini saya gunakan 2 dan 7. Saya akan menggunakan integer ya teman-teman, dimana bilangan bulat seperti itu. Nah, setelah selesai seperti ini teman-teman, kita hubungkan lampunya ini tadi lampunya ke modul relay ya. Di sini kita hubungkan ini yang mengarah ke lampu, kita hubungkan ke CAM. Nah, setelah terhubung, kita hubungkan yang mengarah ke sumber tegangan ke normally open di sini. Nah, setelah dikencangkan, kita akan memulai memprogramnya. Nah, apakah nanti lampunya akan hidup atau tidak? Kita lihat saja ya teman-teman. Mari kita mulai memprogramnya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di programnya. Ini saya sudah membuat programnya ya teman-teman. Jadi di sini di awal-awal saya gunakan integer. Jadi integer itu dia menggunakan bilangan bulat ya teman-teman. Kalau ada lagi tuh boolean itu hanya menggunakan angka 1 dan 0. Di sini saya gunakan integer. Jadi ketika saya tuliskan rally nanti itu sama dengan 4. Jadi ketika saya tuliskan pir itu sama dengan 7. Nah, setelah itu teman-teman di sini ada program yang diulang hanya sekali di sini atau disebut void setup. Dan pada void setup ini saya tuliskan pin mode ketika saya tuliskan di sini ketika baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di programnya. Di sini saya sudah tuliskan programnya teman-teman. Di sini bisa dilihat dari awal. Di sini saya gunakan integer ya. Integer itu dia menggunakan bilangan bulat ya. Kalau boolean itu dia hanya menggunakan angka 1 dan 0. Jadi dia membacanya angka 1 dan 0. Kalau integer itu bilangan bulat seperti itu. Nah, di sini saya tuliskan integer rally sama dengan 4. Jadi ketika saya tuliskan rally itu sama dengan 4. Begitu juga dengan pir ya. Jika saya tuliskan pir itu sama dengan 7 seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada void setup atau program yang dijalankan sekali. Nah, di sini saya gunakan rally ini sebagai output. Makanya di sini saya gunakan saya tuliskan pin mode rally, berarti kan pin mode 4 itu saya gunakan sebagai output, dan pin mode pir atau pin mode 7 itu saya gunakan sebagai input seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada void loop. Nah, void loop ini program yang dilakukan berulang-ulang kali. Jadi di sini saya tuliskan integer value. Jadi ketika saya tuliskan value itu nanti dia akan membaca pir. Jadi ketika saya tuliskan value itu sama dengan pir ya teman-teman. Jadi atau bisa juga disebut dengan atau bisa juga dikatakan dengan 4 ya. Jadi ketika saya tuliskan value itu sama dengan dia membaca pir. Pir ini berarti ini 7, bukan 4. Jadi di sini saya tuliskan if jika value high, jadi ketika pir atau pin 4 ini hidup, nah maka rally ini akan low. Jadi rally ini tadi kan pin 4 ya, ini akan low seperti itu. Kalau ini value ini atau pir atau pin 7 ini hidup, maka rally akan low. Sedangkan rally itu modelnya dia kalau dia low itu maka akan mengalir ya harusnya ya. Jadi kalau dia low itu harusnya akan mengalir seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita langsung saja memeriksanya. Nah, kalau sudah kita tinggal unggah. Setelah kita sudah mengunggah programnya, mari kita langsung saja coba rangkaiannya ya. Di sini saya akan letakkan tangan saya di depan pir sensor.
apakah dia akan berfungsi atau tidak. Mari kita coba saja. Di sini saya letakkan. Lampunya hidup ya teman-teman, dimana ketika saya letakkan tangan saya di depan pir sensor, maka lampunya akan hidup seperti itu. Dia mendeteksi bahwa ada sinar infrared yang melintas di depannya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman rangkaiannya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan saya ucapkan sampai jumpa.